Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi pada perkuliahan penilaian berbasis kelas. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Salsabilah dengan NPM terakhir 02. Kemudian ada Hikmah Al-Maun dengan NPM terakhir 035. Kemudian yang ketiga ada Nabita Maisya dengan NPM terakhir 026. Pada materi kali ini penilaian berbasis kelas ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama ada pengertian dari penilaian berbasis kelas, kemudian ada tujuan dan fungsi, kemudian ada keunggulan penilaian berbasis kelas atau PBK, dan yang terakhir ada prinsip daripada PBK. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pada pengertian daripada PBK. Penilaian berbasis kelas adalah proses pengumpulan informasi tentang kinerja siswa sebagai aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menilai diri mereka sendiri yang menghasilkan informasi untuk digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Memodifikasi aktivitas belajar dan mengajar dan mengambil keputusan terhadap pencapaian kompetensi dasar setelah mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan. Penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengelolaan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Itu adalah definisi daripada PBK. Kegiatan penilaian ini meliputi beragam kegiatan seperti mengamati, mencatat, merekam, membuat kesimpulan, dan memberi saran hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan siswa belajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian ini merupakan upaya mengumpulkan informasi tentang kemampuan siswa belajar selain membuat keputusan tentang posisi kemajuan siswa belajar pada rentang tercapai sampai tidak tercapai untuk kompetensi yang sudah ditetapkan. Kemudian ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi. Untuk fungsi penilaian berbasis kelas bagi siswa dan guru meliputi yang pertama itu untuk siswa, untuk mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kemudian siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakan. Kemudian bagi guru, untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai atau belum, serta membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari penilaian berbasis kelas. Untuk tujuannya di sini ada 6. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat guna lebih memberdayakan kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap individu siswa masing-masing maupun untuk keseluruhan siswa. Yang ketiga, memberikan informasi yang memungkinkan dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan sekaligus menetapkan tingkat kesukaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, dan pengayaan pengalaman belajar. Yang keempat, memberikan dorongan atau motivasi belajar siswa melalui pemberian informasi tentang kemajuan belajarnya dan merangsangnya untuk melakukan perbaikan belajar. Yang kelima, memberikan informasi semua aspek kemajuan setiap siswa yang pada gilirannya guru dapat memberikan bantuan bagi pertumbuhannya secara lebih efektif ke arah pengembangan kepribadian siswa pada masa depannya. Yang keenam, yaitu memberikan bimbingan yang tepat dalam memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dari penilaian berbasis kelas.
PBK yang memberi kewenangan sangat leluasa kepada guru untuk menilai siswa merupakan suatu keunggulan agar diperoleh hasil belajar yang akurat sesuai dengan kemampuan siswa yang sebenarnya. Selain itu, di dalam PBK, guru tentu tidak dapat menilai sekehendak hatinya, melainkan harus menyampaikan secara terbuka kepada siswanya untuk menyepakati bersama kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dan standar nilai yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang ada dalam penilaian berbasis kelas. Prinsip yang pertama adalah valid, yang kedua adalah mendidik, yang ketiga berorientasi pada kompetensi, yang keempat adil dan objektif, yang kelima adalah terbuka, yang keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh adalah menyeluruh. Kemudian ada beberapa penjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian berbasis kelas. Yang pertama adalah valid. Di sini, valid ini memiliki arti bahwa penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, mendidik. Di sini, arti dari mendidik yang sebenarnya adalah penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi memiliki makna bahwa penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Yang keempat, ada adil. Di sini penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Yang kelima ada terbuka. Untuk arti dari terbuka ini yaitu kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Oke, selanjutnya selain harus memenuhi prinsip-prinsip umum penilaian yang tadi dijelaskan, pelaksanaan penilaian berbasis kelas atau PBK ini juga harus memegang prinsip-prinsip tambahan. Nah, prinsip-prinsip tambahan itu ada dua. Yang pertama, apapun jenis penilaiannya harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami, serta mendemonstrasikan kemampuannya. Sebagai implikasi dari prinsip ini, pertama, pelaksanaan PBK hendaknya dalam suasana yang bersahabat dan menyenangkan. Hal itu berarti bahwa kedaulatan guru sebagai penilai dan kedaulatan siswa sebagai yang ternilai itu berada pada posisi yang sejajar. Lalu yang kedua, semua siswa mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama dalam menerima program pembelajaran sebelumnya dalam proses PBK. Lalu, peserta didik memahami secara jelas apa yang dimaksudkan dalam PBK ini. Kemudian, kriteria untuk pembuatan keputusan atau hasil PBK ini hendaknya disepakati dengan siswa dan orang tua atau wali. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu guru harus mampu melaksanakan prosedur PBK dan pencatatan secara tepat. Sebagai implikasi dari prinsip ini adalah yang pertama, prosedur PBK harus dapat diterima oleh guru dan dipahami secara jelas. Lalu yang kedua, prosedur PBK dan pencatatan harian hasil belajar siswa hendaknya mudah dilaksanakan sebagai bagian dari KBM dan tidak harus mengambil waktu yang berlebihan. Lalu, catatan harian harus mudah dibuat, jelas, mudah dipahami, dan bermanfaat untuk perencanaan pembelajaran. Yang keempat, informasi yang diperoleh untuk menilai semua pencapaian belajar siswa dengan berbagai cara harus digunakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, penilaian pencapaian belajar siswa yang bersifat positif untuk pembelajaran selanjutnya perlu direncanakan oleh guru dan siswa. Yang keenam, klasifikasi dan kesulitan belajar harus ditentukan sehingga siswa mendapatkan bimbingan dan bantuan yang sewajarnya. Yang ketujuh, hasil penilaian hendaknya menunjukkan kemampuan dan kemajuan dan keberlanjutan pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedelapan, penilaian semua aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, misalnya konsekuensi dari diskusi pengalaman dan membandingkan metode dan hasil penilaian itu perlu dipertimbangkan.
Lalu yang kesembilan, peningkatan keahlian guru sebagai konsekuensi dari diskusi, pengalaman, dan membandingkan metode dan hasil penilaian juga perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir, pelaporan penampilan siswa kepada orang tua atau wali dan atasannya. Nah, selanjutnya ada acuan penilaian berbasis kelas. Jadi, di penilaian berbasis kelas ini juga ada acuannya nih dalam melakukan penilaian. Yang pertama itu adalah memandang penilaian dan kegiatan belajar mengajar secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Lalu, melakukan berbagai strategi penilaian dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus dari peserta didik. Selanjutnya, itu mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Lalu menggunakan cara dan alat penilaian bervariasi, yaitu dengan cara penilaian untuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, penggunaan portofolio, dan juga penilaian diri. Lalu yang terakhir, mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin.